إلى أن قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأبي. Bahwa hadiah yang dibawakan indal khitan ketika terjadi sunat, acara sunat, namun tebing selawat, tebing hadiah maraniga milkun lil abi, maka hadiah tersebut menjadi milik bapaknya, bukan menjadi milik anaknya. Wa qala jam'un, dan berkata sekelompok ulama lil ibni, bahwa hadiah tersebut menjadi miliknya anak, bukan miliknya bapak. Fa'alaihi, maka berdasarkan pendapat ini, pendapat yang mana nih ke? Itu alaihi ay alal qawli tsani, menurut pendapat yang kedua bahwa hadiah tersebut menjadi miliknya bapak, menjadi miliknya anak. Yalzamul aba qabuluha, yalzamul aba qabuluha, maka mengharuskan akan bapaknya qabuluha, menerimanya. Qabulu sebagai fa'il muakhar, al-aba sebagai maf'ul muqaddam. Maka bapak tersebut harus menerimanya, yaitu menerimakan untuk putranya tersebut. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa selama anak tersebut belum baligh maranika, selama anak tersebut belum baligh, berarti dia maslubul ibarah. Nabi kena maslubul ibarah bahwa ucapan atau akad yang dilakukan tersebut belum diakui karena belum baligh maranika. Sebagaimana sudah kita belum bahas, jual beli dan segala macam itu belum diakui. Itu yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Oleh karena itu ketika hadiah tersebut dibawakan kepada anak yang disunat, maka itu menjadi milik bapak. Namun jika qil marah baru wa qala jam'un, menurut kelompok ulama itu menjadi milik abi, milik ibni, milik anak. Kalau dia menjadi milik anak, berarti wajib bapak yang menerima-kannya karena dia sebagai wali marah nikah. Wa mahallul khilaf, dan tempat khilaf ini, khilaf Nabi, apakah hadiah ini menjadi milik bapak ataukah hadiah ini menjadi milik anak? Idza atlaqal muhdi falam yaqsid wahidan minhuma, apabila memutlakkan oleh pemberi hadiah. Bagaimana maksudnya memutlakkan? Falam yaqsid wahidan minhuma, maka dia tidak memaksudkan salah satu di antara keduanya. Dia berjunjuk doang. Waktu menjunjuk hadiah tersebut, ninuah niatan untuk bapak, ninuah niatan untuk anak. Cuma junjuk, jauh hadiah. Tanpa nih, yang penting hadiah tersebut diserahkan waktu di acara khitab. Dek niatan di pak anak, mau di pak bapak. Wa illam lam yaqsid wahidan minhuma, an-nafi ba'da an-nafi itsbat, ay wa in qasada wahidan minhuma, dan jika dia niatkan salah satu di antara keduanya, fahiya, maka hadiah tersebut liman qasadahu, yaitu milik orang yang dia niatkan. Hai niatan, oh niatan untuk anak, berarti itu menjadi milik anak. Berarti di sini bapaknya yang menerimakannya. Lamun niatan untuk bapak, berarti itu menjadi milik bapak. Ittifaqan, itu sepakat. Itu sepakat, ulama mengatakan sesuai kepada siapa diniatkan. Ini masalah pertama. Berarti pendapat yang kuat berarti mengatakan bahwa itu milik daripada bapak. Adapun yang mengatakan menjadi milik anak itu qala jam'un, menurut sekelompok ulama. Wa yajri dzalika, dan berlaku yang demikian tersebut. Itu tafsil, perincian sak baru nikah. Ketika dimutlakkan itu menjadi milik bapak,
dan ada yang berpendapat menjadi milik anak. Namun ketika diniatkan kepada salah satunya berarti menjadi milik yang diniatkan. Wa yajri dzalika, dan berlaku tafsil perincian yang demikian tersebut fima yu'tahu khadimus sufiyati. Fima yu'tahu khadimus sufiyati, pada sesuatu yang diberikan sesuatu tersebut khadimus sufiyati, kepada khadimus sufiyah. Berarti khadimus sebagai naibul fa'il, kemudian hu di sana sebagai maf'ulnya. Sesuatu yang diberikan kepada khadimus sufiyah, yaitu kepada pelayannya orang-orang tasawuf, mungkin pada zaman beliau pada masa tersebut. Fahuwa lahu faqat, fahuwa ma yu'tahu khadimus sufiyah, bahwa sesuatu yang diberikan kepada khadimus sufiyah tersebut lahu, menjadi milik khadimus sufiyah faqat saja, indal itlaqi, ketika dimutlakan, ketika diberikan tersebut tanpa meniatkan apakah untuk khadimnya ataukah untuk sufiyahnya, tidak diniatkan. Ampun jonjo tiba khadimu as-sufiyah tanpa niat apakah untuk khadim ataukah untuk sufiyahnya, berarti itu menjadi milik khadimus sufiyah faqat. Fima, kemudian au qasadahu, ataukah dia memaksudkan salah satunya. Kalau dia niatkan khadimus sufiyah mendapatkan, kalau dia meniatkan untuk sufiyah maka itu menjadi milik sufiyah. Sesuai dengan perincian sabaru. Walahum inda qasdihim, walahum walis-sufiyah inda qasdihim, maka itu menjadi milik sufiyah, orang-orang tasawuf ketika meniatkan mereka. Walahum walil khadimi walis sufiyah, dan menjadi milik khadim dan menjadi milik sufiyah inda qasdihima, ketika meniatkan keduanya. Lamun dua ni niatan. Berarti lamun niatan kedua berarti ini menjadi milik khadim dan menjadi milik sufiyah. Ay yakunu lahu an-nusfu fima yadhharu, yaitu baginya, bagi khadim an-nusfu, itu setengah, fima yadhharu, pada apa yang jelas, yang nampak. Dalam artian berarti setengahnya tersebut diberikan untuk khadim, setengahnya tersebut diberikan untuk sufiyah. Bukan dibagi sesuai dengan jumlah kepalanya nenten. Namun kalau diniatkan keduanya, berapapun jumlah kepalanya sufiyah diberikan setengah, berapapun jumlah kepala daripada khadim diberikan setengah. Wa qadiyatu dzalika, dan qadiyah daripada demikian tersebut, itu sesuatu yang qadiyah tersebut ni sesuatu yang tidak disebutkan secara jelas, namun bisa difahami dari ibarat tersebut. Anna ma'tida fi ba'dhin nawahi, bahwasanya perkara yang biasa dilakukan pada sebagian daerah, min wad'i tasatin, yaitu berupa kebiasaan nikah, tapi kebiasaan nikah ma di sini man lil bayan, bayan daripada ma'tida, perkara yang biasa dilakukan. Apakah perkara yang biasa dilakukan di sebagian daerah tersebut? Min wad'i tasatin, yaitu berupa menaruh tasah, menaruh mangkok, jembak misal marak nikah, baina yaday sahibil farh, itu ditaruhnya tersebut di hadapan pemilik farh, pemilik pesta misal marak nikah, pemilik dengan pegawai tersebut. Liyadha'an nasu fiha darahima, supaya orang-orang menaruh di dalam tasah tersebut darahim, yaitu uang dirham. Thumma yuqassamu 'ala al-haliqi, kemudian dirham yang dikumpulkan tersebut marak nikah dibagikan kepada haliq, itu tukang cukur anaknya, mungkin tukang cukur,
awil khatini, atau diberikan kepada tukang sunatnya, aw nahwihima, atau seumpama al-haliq dan khatin. Yajri fihi dzalika tafsilu, berlaku padanya, pada perkara ini, dzalika tafsilu, itu perincian. Kalau waktu diserahkan tersebut adalah mutlak, berarti menjadi milik sahibul farah. Kalau yang diniatkan tersebut sahibul farah, berarti menjadi milik sahibul farah juga. Kalau diniatkan tersebut adalah haliq ataukah khatin, berarti itu menjadi milik daripada haliq dan khatin maraniga. Fa in qasada dzalika wahdahu, atau fa in qusida dzalika wahdahu, maka jika dimaksudkan yang demikian tersebut, dzalika itu penaruhan uang maraknike, wahdahu itu dia sendiri maraknike, au ma'anudharaihi, atau ini maksud adalah ma'anudharaihi, beserta orang-orang yang sama seprofesi dengannya, al-muawinina lahu, yang membantunya, orang-orang yang membantu daripada halik ataupun khatin tersebut. Umila bil qasdi, maka diamalkan sesuai dengan yang diniatkan tersebut. Nah, baru ini apakah mungkin ponok tukang khitan atau orang-orang membantu-bantunya tersebut, dia berarti terbagi, lamun niatan untuk mereka. Nah, kemudian misal diniatkan untuk mereka, bagaimana cara pembagiannya? Bahasa dalam maraknike, qala Sinmin Ibnu Qasim, hal yuqsamu bainahu wa bainal muawinin lahu bisawiyah, apakah dibagi rata atau bitafawut, ataukah dibagi atau tidak dibagi rata? Wa ma dhabituhu, dan apakah dhabitnya? Wala yab'udu ma'tibad al-'urfi fa dzalika, maka tidak jauh yang dipandang adalah uruf. Berbeda, dia terbagi biasa menurut uruf, menurut kebiasaan, menurut adat maraknike. Wa in utliqah, dan jika dimutlakkan, tidak diniatkan marak baru nike, dimutlakkan, kana milkan li sahibil farah, maka itu menjadi milik sahibil farah. Yu'tihi liman yasha, maka sahibul farah tersebut akan memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Saya kehendaki yembing, melembing halik, melembing khatin, melembing siapapun, karena itu menjadi milik sahibul farah. Wa bihadza yu'lamu, dan dengan ini yu'lamu, bisa diketahui. Wa bihadza nabi kenal ay wa yajriyani at-tafsila fi hadhihi al-masail al-thalath. Wa bihadza yu'lamu annahu la nadhara huna lil-'urfi, bahwasanya tidak dipandang di sini lil-'urfi, lil-'urfil 'adi, uruf yang berdasarkan kebiasaan masyarakat, tidak dipandang. Amma ma'a qasdi khilafihi, adapun beserta bermaksud khilafil 'urfil 'adi tersebut, yaitu memaksudkan, meniatkan berlawanan dengan uruf adat tersebut, fawadihun, ay fahuwa wadihun. Nabi bahasa di dalam ay adamun nadhari lil urfi, yaitu tidak memandang kepada uruf tersebut, wadih, itu sudah jelas. Ketika dia bermaksud khilafil urfi, itu wadih al mukarram, sesuai dengan yang dimaksudkan. Wa amma ma'al itlaq, dan adapun ma'al itlaq, ketika disertai dengan mutlak, tidak ada niat, mutlak, mar'o ini ke mar'o, ini niatan di pak salah sopok, namun dia memberikan secara mutlak. Wa amma ma'al itlaq, adapun ketika secara mutlak mar'ani ke, fali anna hamlahu, ikambil lamun secara mutlak mar'ani ke al-mukarram,
Kamar baru ampura. Wa bihadza yu'lamu annahu la nadhara huna lil 'urfi. Dan dengan tafsiran baru ni pada masalah-masalah seorang ni ketika dia memberikan secara mutlak itu milik daripada bapa, ketika dia niatkan kepada salah satunya menjadi milik siapa yang niatkan. Ketika diniatkan kedua-duanya berarti menjadi milik dua-duanya. Berarti dari sini la nadhara huna lil 'urfi. Tidak dipandang di sini uruf adi, bukan uruf syar'i. Amma ma'a qasdi khilafihi fawadihun. Adapun beserta qasdi khilafi, meniatkan yang berlawanan, yang beraidan dengan uruf tersebut, itu wadih, ya sesuai dengan yang diniatkan marak nikah. Wa amma ma'al itlaq, adapun ketika secara mutlak marak diberikan secara mutlak tanpa meniatkan salah satu di antara mereka berdua. Hendak niatan salah satu di antara mereka berdua marak nikah. Kenapa kita berikan dia kepada bapaknya? Kenapa kita berikan dia kepada bapaknya? Atau kenapa kita berikan dia kepada khadimus sufiyah ketika dalam keadaan mutlak misalnya? Atau kenapa kita berikan kepada sahibul farah ketika secara mutlak? Karena di sini ada 3 permasalahan, yaitu bapak, khadimus sufiyah, kemudian sahibul farah. Kenapa ketika kita memberikan secara mutlak tersebut dalam masalah pertama diberikan kepada bapa, menjadi milik bapa, pada masalah kedua menjadi milik khadimus sufiyah, pada masalah ketiga menjadi milik sahibul farah? Alasannya fali'anna hamlahu ala man dzukira, karena membawanya hamlahu hamlal i'ta ay takhsisahu biman dzukira, takhsisahu biman dzukira. Fali'anna hamlahu, karena mengkhususkan pemberian tersebut ala man dzukira, kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Siapakah man dzukira tersebut? Minal abi, min dil bayan. Man dzukira tersebut min dil abi, min dil bayan, minal abi, berupa bapak pada masalah pertama. Wal khadimi, khadimus sufiyah pada masalah kedua. Wa sahibil farah pada masalah ketiga mutlak. Kenapa diserahkan kepada ketiga-tiganya tersebut ketika secara mutlak pemberian itu? Nazaran lil ghalibi, karena memandang kepada kebiasaan. Apakah ghalib tersebut? Apakah ghalib? Anna kullan. Kata bahasa mereka sahibul i'anah bahwa anna kullan di sini adalah dia majrur dengan min muqaddarah. Berarti yang muqaddarah lil ghalib. Apakah lil ghalib? Min anna kullan. Berarti anna kullan di sini tafsir daripada atau bayan, penjelasan daripada ghalib tersebut. Nabi bahasa i'anah qauluhu anna kullan ay anna wa ma ba'daha, bahwasanya anna dan yang setelah anna fi ta'wili masdarin, itu pada ta'wil masdar, majrurun bimin muqaddaratin, itu majrurun min muqaddar bayanan lil ghalib, sebagai penjelas sebagai ghalib. Apakah yang maksud dan ghalib di sini? Min anna kullan min haula'i huwal maqsudu. Apa al-ghalib? Bahwasanya haula'i, tiap-tiap daripada orang-orang tersebut. Okay? Orang-orang tersebut. Siapakah orang-orang tersebut? Al-abu, kemudian khadimus sufiyah, kemudian sahibul farh. Huwal maqsudu. Huwa kembali kepada kullan. Huwa kembali kepada kullan. Huwa al-maqsudu huwa mubtada, al-maqsudu khabarul mubtada, wal jumlatu minal mubtada wa khabaruhu fi mahalli raf'in khabar anna. Wal maqsudu, dialah yang dituju. Huwa urfu syar'i, itulah uruf syara'. Adapun huwa uruf syara' di sini huwa mubtada, urfu syar'i khabar mubtada, wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli raf'in khabarun li anna al awwal, ay fa li anna hamlahu
ala man dzukira huwa 'urfu syar'i. Okey, bahasa li'anah penjelasan beliau di sana. Okey. Berarti anna kullan min haula khabarnya adalah wal maqsudu. Adapun fali anna hamlahu ala man dzukira khabarnya adalah huwa 'urfu syar'i. Bahwa mengkhususkan kepada orang yang disebutkan tadi itulah uruf syara'. Itulah uruf syara', bukan urful adi. Bukan urful adi, namun urful syar'i. Fayuqaddamu urfu syar'i. Maka didahulukan, diutamakan di sini urfu syar'i ala al-urfil mukhalifi lahu, atas uruf yang berlawanan bagi urfi syar'i. Berdahulukan atas uruf yang berlawanan dengan urfi syar'i. Berarti ketika berlawanan antara al-urful adi dan al-urfu syar'i, berarti al-urfu syar'i yang dimenangkan. Bikhilafi ma laysa lisyar'i fihi 'urfun, berlainan dengan perkara yang tidak ada bagi syarak padanya, pada perkara tersebut uruf, dia tidak memiliki uruf. Fa innahu tuhakkamu fihi al-'adatu, maka sesungguhnya yang dijadikan hukum padanya tersebut adalah adah, urful adi. Berarti ketika tidak ada urful syar'i, maka dijadikan hukum adalah al-urful adi. Wa min thamma, oleh karena itu, law nadhara li waliyin mayyitin bimalin, seandainya dia bernazar untuk seorang wali yang sudah meninggal harta bimalin, dengan mal, bahwa saya bernazar untuk membelikan uang saya yang 10 juta ini kepada almarhum waliullah fulan, misal almarhum waliullah fulan bin Allan, ini maksud marak nikah. Bermbil jawapan ni ke? Ambil dan terjauh makin niki. Ambil terjauh keping 10 juta niki. Jangan nadarkan uang 10 juta niki untuk yang berikan kepada almarhum waliullah fulan bin Allan. Nah, ambil terjauh keping 10 juta niki makin. Oh, sampun meninggal dunia atau ini. Fa in qasada annahu yumallikuhu lagha. وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج لصرفه في مصالحه صرف له، وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم، والله أعلم بالصواب. لم أتجوز.